Jumpa lagi pada seri pelajaran bahasa Inggris. Video kali ini merupakan video lanjut dari video bagian pertama yang berjudul Yes No Questions. Untuk itu disarankan bagi adik-adik yang belum sempat menyimak video bagian pertama, disarankan agar menyimak dulu video bagian pertama sebelum menyimak video ini. Pada akhir video bagian pertama, dijelaskan bahwa kata what dapat kita gantikan dengan 5 pilihan kata, yaitu is, am, are, do, dan does. Namun, dari 5 kata ini kita tidak memilihnya sesuka hati kita. Tetapi ada aturan yang mengatur kapan kita menggunakan is, am, are, do, dan does. Seperti pada 5 contoh kalimat tanya berikut ini. Apa dia teman kamu? Ada 5 pilihan kata yang kita gunakan pada kalimat ini. Ya, kita memilih salah satunya, mana yang tepat kita gunakan pada kalimat ini. Demikian juga, apa kamu di dalam kelas? Ada 5 pilihan kata, kita memilih kata mana yang tepat kita gunakan pada kalimat ini. Apa saya tinggi? Ada 5 pilihan kata, is, am, are, do, dan does. Kita memilih kata mana yang tepat yang kita pakai pada kalimat ini. Apa mereka pergi ke Sorong setiap minggu? Ada 5 pilihan kata. Kita memilih mana kata yang tepat yang kita gunakan pada kalimat ini. Demikian juga pada pertanyaan apa dia pergi ke Sorong setiap minggu? Ada 5 pilihan kata. Kita memilih kata mana yang tepat kita gunakan pada kalimat ini. Untuk menjawab kata mana atau untuk memilih kata mana yang tepat kita gunakan pada kalimat tanya ini, maka ada 2 poin yang saya berikan untuk memandu kita memilih ya. Setiap kita melihat pertanyaan ada 2 hal yang perlu kita lihat. Pertama, kita harus lihat pasangan subjeknya. Seperti yang ada pada kolom-kolom berwarna kuning dan hijau, di situ ada I, you, they, she, he, it. Contohnya pada kolom warna hijau itu namanya to be, I, you, they. I berpasangan dengan am, you, we, they berpasangan dengan are, she, he, it berpasangan dengan is. Ya, kita tidak bisa menggantikannya atau memiliki pasangan yang memang sudah fix, sudah memang paten, tidak bisa diubah lagi. Demikian juga I, you, we, they. Pasangannya adalah do, sedangkan she, he, it adalah does. Jadi setiap kita melihat kalimat harus kita mengacu pada panduan ini. Nomor 1, subjeknya apa? Kalau subjeknya they, maka ada 2 pilihan. They yang di warna hijau dan they yang ada muncul di warna kuning. Maka ada 2 pilihan di situ. They berpasangan dengan are dan they juga berpasangan dengan do. Untuk memilih mana yang tepat, apakah are atau do, maka kita melihat bagian atau yang nomor 2. Lihat pada kalimat tersebut apakah ada kata kerja atau tidak. Untuk menentukan ya, untuk menentukan apakah kita memakai are atau do, atau ada kata kerja atau tidak. Kita harus menjawab pertanyaan itu. Kalau ada kata kerja, kita menggunakan do dan does pada kolom yang berwarna kuning. Ingat ya, ingat bahwa kalau ada kata kerja, harusnya mata kita tertuju pada kolom-kolom warna kuning, yaitu pilihan kita di sini ada do dan does. Sedangkan kalau kalimat yang tidak ada kata kerja, sudah pasti kita menggunakan to be, yaitu am, are, dan is. Mata kita hanya tertuju ke bagian ini. Kalau tidak ada kata kerja pada kalimat tersebut ya, maksud saya kalimat bahasa Indonesianya. Kalau tidak ada kata kerja, kita menggunakan to be, am, are, dan mari kita lihat beberapa contoh ini. Mudah-mudahan dari contoh ini dapat membuat kita semakin jelas memilih kata mana yang tepat.
Untuk itu disarankan setiap pertanyaan-pertanyaan ini atau setiap kalimat ini kita harus merujuk, kita harus melihat pada panduan di atas, dua hal di atas, dua poin di atas untuk menjawab kata mana yang kita pilih sebagai kata tanya di dalam kalimat-kalimat tersebut. Contohnya pada pertanyaan nomor 1, apa dia laki-laki teman kamu? Sudah pasti kalau kita merujuk pada panduan di atas, panduan nomor 1, katanya lihat dulu pasangan subjeknya. Kita lihat pasangan subjek dari kata dia laki-laki. Setelah kita lihat pasangan subjek dari kata dia laki-laki, kita temukan ada dua, ya. Yang hijau dan kuning ada muncul dua dia laki-laki, ya. Is di warna hijau yang tidak ada kata kerjanya ada kata is, dan A yang ada kata kerjanya ada kata does. Sekarang kita punya dua pilihan, kita sudah perkecil menjadi dua pilihan. Tadi banyak, ada am, is, are, do, dan does, tapi ini sekarang tinggal dua, yaitu is dan does. Kita punya dua pilihan saja. Untuk lebih mengerucut lagi, untuk lebih kecil lagi pilihan kita, maka kita pindah ke poin nomor 2. Katanya apa di poin nomor 2? Lihat pada kalimat tersebut, apakah ada kata kerja atau tidak. Coba kita cek-cek di dalam kalimat ini, dalam kata tanya ini. Apa dia teman kamu? Apakah ada kata kerja dalam kalimat ini? Tetapi sebelumnya harus kita mengerti bahwa kata kerja adalah kata yang menunjukkan suatu kegiatan atau suatu pekerjaan. Ada aksi di sana, ya. Ternyata di dalam kalimat ini kita tidak temukan kata yang menunjukkan suatu kegiatan. Untuk itu sudah pasti kita menggunakan to be. Karena to be, am, are, dan is ini khusus untuk kalimat yang bahasa Indonesianya tidak ada kata kerja, ya. Tadi pilihan kita ada dua, is dan does. Tapi karena kita dipandu oleh poin nomor 2, lihat ada kata kerja atau tidak, ternyata kalimat ini tidak mempunyai kata kerja, maka does kita hilangkan dan kita hanya memakai is di dalam kalimat ini. Sehingga kalau kita buat kalimat tanya jadinya is he your friend? Kita lanjut lagi pada kalimat kedua. Apa kamu di dalam kelas? Dalam membuat kalimat tanya ini tentunya kita masih berpatokan ya pada dua hal tersebut di atas. Yang pertama, lihat pasangan subjeknya. Dan yang kedua, lihat pada kalimat tersebut apakah ada kata kerja atau tidak. Mari kita cek sama-sama. Bagian pertama, pasangan subjeknya apa? Subjeknya apa di sini? Kata kamu. Kita cek lagi. Ternyata kata kamu ada dua juga pilihan, are dan do. Lalu, apakah kita memakai are atau kita memakai do? Mari kita lihat pertanyaan kedua. Pernyataan kedua ya, hal kedua, poin kedua. Lihat pada kalimat tersebut, apakah ada kata kerja atau tidak. Apa kamu di dalam kelas? Apakah ada kata kerja yang menunjukkan aksi, reaksi, kegiatan? Tidak ada. Sudah pasti kita menggunakan to be. Karena to be, am, are, dan is adalah kata kerja bantu yang membantu kalimat yang dalam bahasa Indonesia tidak ada kata kerjanya, ya. Kalau ada kata kerja kita pindah ke to do, tapi karena tidak ada kata kerja kita pakai yang to be. Maka pasangan dari kata you adalah are. Maka are lah yang kita pakai sebagai kata tanya pada kalimat ini. Maka dalam membentuk kata tanya kita menggunakan are di awal. Are you in class? Mari kita pindah lagi pada pertanyaan berikut. Apa saya tinggi? Ingat ya, setiap kali kamu membuat pertanyaan, tetap kita menggunakan panduan di atas. Ada dua poin di atas kita gunakan untuk membantu kita memilih kata-kata apa saja yang layak atau yang tepat, yang benar kita gunakan pada kalimat ini. Apa saya tinggi? Pertanyaan pertama, lihat pasangan subjeknya.
Subjeknya apa? Kata saya. Lalu pasangan dari kata saya apa? Masih ada dua ya. Ada am dan juga ada do. Untuk memilih apakah am atau do, kita menjawab pertanyaan, melihat pernyataan kedua. Katanya lihat pada kalimat tersebut apakah ada kata kerja atau tidak. Kalau ada kata kerja, kita memakai do dan does. Kalau tidak ada kata kerja, kita memakai am, are, atau is. Apakah saya tinggi? Coba kita lihat kata di dalam kalimat ini apakah ada kata kerja. Ternyata tidak ada kata yang menunjukkan suatu kegiatan atau pekerjaan atau aksi di sana. Untuk itu sudah kita pastikan bahwa kalimat ini tidak ada kata kerja. Kalau tidak ada kata kerja berarti mata kita tertuju pada kolom-kolom berwarna hijau, yaitu to be. Karena to be digunakan untuk kalimat yang tidak ada kata kerja. Kita temukan bahwa I pasangannya dengan am. Kita sudah tidak memilih do, walaupun I juga pasangannya dengan do. Tapi karena tidak ada kata kerja pada kalimat ini, itu sebabnya kita menggunakan am. Oleh sebab itu, dalam membuat pertanyaan ini kita mulai dengan am. Am I tall? Kita pindah lagi pada kalimat berikut, yaitu apa atau apakah mereka pergi ke Sorong? Masih pada cara yang pertama, yaitu kita lihat panduan. Ada dua hal yang dapat memandu kita, menolong kita untuk membuat pertanyaan ini. Yang pertama kita lihat dulu pasangan subjeknya. Di sini pasangan subjeknya, di sini subjeknya apa? Kata mereka. Lalu kita lihat kata mereka, pasangan subjeknya apa? Ada dua rupanya di sana. Ada are, they are, dengan ada do, they do. Lalu kita pakai yang mana? Are atau do? Untuk menjawab atau untuk menentukan apakah kita memakai are atau do, kita lihat lagi panduan di atas. Apakah di dalam kalimat ini ada kata kerja atau tidak? Ternyata di dalam kalimat ini ada kata kerja karena kata pergi menunjukkan suatu kegiatan. Ada aksi di sana, ada tindakan di sana. Itu sebabnya kita memakai antara do atau does. Tapi karena subjeknya they, maka kita memakai do. Ya, ingat di awal kita sudah dipandu bahwa kolom berwarna hijau itu untuk kalimat yang tidak ada kata kerja, sedangkan kolom yang berwarna kuning itu untuk kalimat yang ada kata kerja. Karena kalimat ini kata pergi adalah kata kerja, maka mata kita hanya pada do dan does. Dan they, pasangan kata they adalah do, maka kita menggunakan do di awal kalimat untuk membentuk kata tanya. Oleh sebab itu pertanyaannya dalam bahasa Inggris jadinya, do they go to Sorong? Kita lihat lagi pertanyaan terakhir ya. Apakah dia pergi ke Sorong? Kita masih tetap pada panduan di atas. Lihat pertama, apakah pasangan subjeknya apa? Kita cari dulu subjeknya. Oh, subjeknya dia perempuan rupanya. Dia perempuan ada dua pilihan ya. Ada she is, ada is. Kemudian she does, ada does. Antara is dan does, mana yang kita pakai atau mana yang benar pada kalimat ini. Untuk itu kita lihat lagi panduan kedua. Di panduan kedua, lihat pada kalimat tersebut apakah ada kata kerja atau tidak. Kalau ada kata kerja kita menggunakan yang berwarna kuning, sedangkan kalau yang tidak ada kata kerja kita menggunakan yang berwarna hijau atau to be. Di sini ada kata kerja. Karena kata pergi adalah kata yang menunjukkan suatu tindakan atau pekerjaan. Untuk itu kita lihat pasangannya apa kalau she.
Ternyata pasangannya das. Dalam membentuk kalimat tanya, kita meletakkan das di awal kalimat. Jadi kalimat tanya dalam bahasa Inggrisnya, does she go to Sorong? Dengan beberapa contoh yang sudah kita jelaskan tadi, saya berharap bahwa adik-adik mulai jelas bagaimana cara membuat kalimat tanya yang jawabannya ya dan tidak di dalam bahasa Inggris. Ingat caranya, kita lihat pasangan subjeknya, kemudian yang kedua kita lihat apakah ada kata kerja atau tidak. Agar kita dengan pasti memilih apakah kita menggunakan am, is, are, do, atau does. Sebagai bahan latihan, ada 4 pertanyaan di sini yang adik-adik dapat kerjakan untuk melihat kemajuan adik-adik semua. Demikian video singkat pada hari ini dan selamat bekerja, sukses selalu.